Oke, kakak-kakak, kita mulai saja ya, kakak-kakak ya, karena waktu kita pun sudah menunjukkan jam setengah dua, agar kita nanti biar kita cepat ini kakak-kakak, cepat selesai juga ya. Siap Kak, siap. Ya, coba saya screen dulu kakak-kakak. Sampaikan sih lo bang. Apa itu? Pada Zoom. Anak main bola. Anak main bola. Baik, kakak-kakak, cek, halo, apakah suara saya sudah Kak, terdengar? Kak Pelinus izin sebentar Kak Pelinus, ada masih kegiatan kombel bentar. Baik kak, siap-siap. Kita langsung mulai saja kak ya. Baik kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak sudah hadir. Kita mulai saja kakak-kakak berkaitan dengan Jumat kita hari ini. Baik kakak-kakak, sebelumnya mengucapkan salam dan bahagia untuk kita semua kakak-kakak. Eh, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak setelah kita mengikuti di pembelajaran secara tatap muka kakak-kakak dari modul 2.1 sampai 2.5 kakak-kakak, eh, apakah yang didapatkan oleh kakak-kakak semua dan mengucapkan selamat datang kembali kakak-kakak di pada sesi daring kita hari ini kakak-kakak. Gimana perasaannya kakak-kakak setelah mengikuti sesi tatap muka kakak-kakak? Gimana perasaannya? Apakah senang? Apakah mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan materi-materi yang ada di PKG PJOK ini kakak-kakak? Bagaimana kakak-kakak perasaannya? Senang nggak? Selain senang, apakah Rahmat? Selain Senang. senang, dalam kegiatan tatap muka saya bisa berjumpa dengan kawan langsung, Kak, yang awalnya tidak kenal, jarang berbicara, sekarang bisa kenal satu sama lain, jadi dapat kawan baru lah dan ilmu baru gitu. Ya, dapat kawan baru, dapat ilmu baru ya Kak Rahmat ya. Ya. Oke, kalau keterkaitan dengan materinya Kak, bagaimana Kak Rahmat? Materi apanya, Kak? Materi yang didapatkan pada saat luring, kan banyak pendidikan gerak, Oh, kemarin kan macam-macam pendidikan gerak, ya, terus materi yang macam-macam ini ya, mengajar. ini apa, materi yang didapatkan itu, gaya belajar, Kak. Jadi kemarin itu kan sempat mempraktikkan macam-macam gaya belajar dan sebagian yang sudah diterapkan oleh teman-teman ataupun kelompok saya sendiri itu rupanya pernah saya mempraktikkan, cuma saya tidak tahu namanya, Kak, dan seru sekali gitu ya. Seperti itu, Kak, dan terakhir itu ini SEM, itu seru tuh, Kak, SEM. Itu rencananya saya mau coba-coba yang SEM tuh, Kak, seru. Sport ini apa, Oke, sport education model itu, Kak, oh, seru menurut education saya. model ya. Ya, Pen, si pen, pen, sport education model. Materi yang terakhir itu seru, pen. Kak. Oke Kak. Terima kasih Kak Rahmat. Kakak-kakak yang lain bagaimana kakak-kakak yang lain memaknai dari tatap muka kita kemarin, ilmu yang didapatkan seperti apa kakak-kakak?
Yuk, Kak Katarina Willy, boleh Kak Katarina Willy? Oke, ya. Makasih, Kak. Eh, saya dari kegiatan kemarin itu ilmunya banyak sekali, Kak. Dari yang saya enggak tahu, jadi banyak tahu. Yang betul kata Kak Rahmat, saya tertarik sekali, Pak, dengan pembelajaran SEM tuh. Karena saya baru menemukan pembelajaran yang seperti itu dan saya ingin mencoba untuk menerapkannya. Kayaknya memang seru, Pak. Apa lagi, Kak? Terus, maunya tuh kalau lebih serunya tuh memang tatap muka. Jadi, apa, ilmunya tuh terasa benar gitu, menyangkut karena langsung dipraktekkan. Bukan berarti Kak yang, apa, utamanya tidak, cuman saya tuh kan kalau baca tuh banyak malasnya, kalau kegiatan langsung di lapangan, luar biasa serunya. Saya udah mencoba nerapkan ke anak-anak dalam 1 hari kemarin sih, karena tadi itu masih ANBK, jadi belum diterapkan. Memang seru seru sekali, Kak. Banyak manfaatnya bagi saya, terutama ya ilmu yang memang belum saya dapati ketika mengikuti kegiatan kemarin, lalu banyak bertambahnya gitu. Itu aja sih, Kak. Makasih. Terima kasih Kak Katarina Willy. Boleh tepuk tangan dulu lah untuk kita semua kakak-kakak. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kakak-kakak yang sudah memberikan pengalaman ya terkait dengan pertemuan tatap muka kita pada hari Minggu yang lalu kakak-kakak. Nah lalu kakak-kakak pada sekarang ini kita masuk ke dalam sesi kuatkan pemahaman kakak-kakak untuk modul 2.6 yang judulnya adalah ini kakak-kakak judulnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, mungkin kakak-kakak sebelum mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, mungkin kita sudah mengetahui kakak-kakak tentang asesmen otentiknya kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak yang lain baru mungkin pertama kali menemukan asesmen otentik ini atau memang sudah kakak-kakak. Saya pikir memang sudah ya kakak-kakak, cuman kita perlu penguatan terkait dengan asesmen otentik tentang penilaian yang nyata terhadap ini kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK atau aktivitas pembelajaran anak-anak yang dilakukan di sekolah kakak-kakak. Kak Is baru masuk ya Kak Is. Oke, kakak-kakak kita lanjut ke kakak-kakak untuk ini seperti biasa kakak-kakak kita akan melakukan kesepakatan bersama. Seperti biasa di sebelumnya kita pernah menyepakati bahwa selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya kakak-kakak, menghargai waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat, mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan, kemudian klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan hal teknis itu adalah hal yang wajar-wajar saja kakak-kakak. Mungkin ada lagi kakak-kakak kesepakatan yang ingin diajukan oleh kakak-kakak terkait dengan GMAT kita hari ini. Pas, Kak. Oke, pas ya kakak-kakak. Baik. Nah kakak-kakak, pada sesi kita kali ini kakak-kakak ini ada tujuan kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini kita semua kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah ini kakak-kakak. Jadi kita mencoba untuk menyusun kakak-kakak, untuk menyusun kerangka asesmen otentik. Mungkin kalau kakak-kakak membaca di LMS-nya kakak-kakak, saya menemukan hal yang baru kalau di PKG PJOK ini kakak-kakak. Saya menemukan hal yang baru, contoh seperti penilaian asesmen, ya, asesmen otentik ini kakak-kakak. Gimana rubriknya sangat berbeda daripada penilaian yang memang kita sudah pernah lakukan kan, ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan dan ini kakak-kakak. Dan nilai sikapnya kakak-kakak, pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Nah, kalau keterampilan kakak-kakak ini hal yang menarik bagi saya kakak-kakak. Di situ ada bagaimana pengembangan bahasanya, ada tingkat mahir, ada sedang berkembang. Nah, itu juga menjadi poin yang baru bagi saya kakak-kakak dalam penilaian asesmen otentik ini kakak-kakak.
Nah, agenda kita kakak-kakak refleksi atau review hasil belajar mandiri kakak-kakak. Kemudian diskusi kelompok, kemudian ada presentasi kelompok dan refleksi dan pesan kunci kakak-kakak. Di sini nanti kakak-kakak kita akan membagi kakak-kakak ke dalam berapa kelompok, nanti kakak-kakak akan membahas terkait dengan asesmennya kakak-kakak. Nah, di refleksi kakak-kakak di mana kakak-kakak belajar mandiri ya, yang memberikan bagaimana asesmen yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak, bagaimana penerapannya yang ada saya kasih ini kakak-kakak untuk di 2.6 yang sudah mengerjakan itu saya lihat ada Kak Ari, ada Kak Andi ya kakak-kakak ya, yang sudah memberikan ini pemahamannya. Tapi mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa memberikan berkontribusi dalam menjawab soal-soal itu kakak-kakak. Nah, agenda saya ulangi kakak-kakak, refleksi hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, presentasi dan refleksi sesi dan pesan kuncinya kakak-kakak. Untuk hari ini kita ada 2 JP ya kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak, ini refleksi atau review hasil belajar mandiri kakak-kakak. Kakak-kakak apakah sudah menjawab di modul 2.6 ini kakak-kakak keterkaitan elaborasi mandirinya, Kak? Nah, hanya sebuah ini kakak-kakak, untuk membantu kakak-kakak mengingat serta menguatkan pemahaman, mari kakak-kakak kita mereview yang akan dibuat kakak-kakak nantinya. Contoh, kakak-kakak sudah membaca dan mengamati dan menganalisis gambar kakak-kakak. Nah, jika ada yang tahu ini kakak-kakak, boleh kakak-kakak nanti berbagi kepada peserta kita yang lain untuk memberikan mengamati gambar yang ada di samping ini nanti kakak-kakak. Nah, ini dia kakak-kakak. Nah, tes keterampilan gerak. Ini kakak-kakak, keterampilan gerak, dribbling, zigzag kakak-kakak. Ini kakak-kakak ya. Terus ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK kakak-kakak? Boleh kakak-kakak ingin menjawab? Ya, kakak-kakak, dari gambar yang ini tadi Kak, kira-kira eh, gambar yang mana Kak yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Apakah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, tes keterampilan gerak, bagaimana Kak? Asesmen sepak bola, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola kalau menurut saya, Kak. Iya, Kak Andi memilih asesmen sepak bola ya melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira alasannya mengapa Kak memilih dari asesmen sepak bola ini Kak? Alasannya Kak? Kenapa? Alasannya karena kan di sini melalui aktivitas sepak bola, jadi kejadiannya itu benar-benar nyata, benar-benar dilakukan. Kalau dribble kan dia itu tidak kegiatan langsung ya. Kalau menurut saya sih, Kak. Nah, di mana di asesmen sepak bola melalui aktivitas ini, si peserta didik itu dapat menerapkan strategi permainan, kemudian penempatan posisi, kemudian pemahaman taktik. Dribble kan cuma keliling, zigzag, lewat tikun, Kak. Itu aja sih, Kak. Oke, berarti ada aktivitas ya Kak Andi ya, saya garis bawahi ada sebuah aktivitas yang menunjukkan bahwa peserta didik melakukan gerak ya Kak ya, dan melakukan geraknya lalu kita menilai gerakan apa memang sesuai dengan permainan sepak bola. Oke kakak-kakak. Ada Kak Rahmat tadi sudah resen. Boleh Kak Rahmat. Baik Kak, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya, sebelumnya selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin menjawab, kalau punya saya nih Kak, tadi saya jawab di LMS itu punya saya itu dua-duanya Kak. Kenapa? Karena dua-dua gambar itu, kedua gambarnya itu sama-sama ada melakukan aktivitas fisik. Atau karena kalau keterampilan gerak dribbling zigzag ini kan dia dilakukan secara langsung nggak, secara nyata. Ya, apalagi asesmen sepak bola melalui aktivitas fisik juga
dia melakukan aktivitas fisik secara nyata di dalam kehidupan sehari-harinya, Kak. Begitu, Kak. Jadi kedua gambar itu sama-sama asesmen otentik, Kak, kalau menurut saya. Karena sama-sama melakukan aktivitas fisik. Baik, Kak. Ya, terima kasih Kak Rahmat. Tepuk tangan dulu untuk Kak Rahmat, Kak Andi. Ya, yang sudah memberikan alasannya. Ada lagi kakak-kakak yang lain terkait dengan dua gambar ini, kakak-kakak? Kak Is, gimana Kak Is? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. menjelang sore semuanya. Mudah-mudahan lancarnya sinyal, jaringannya lancar. Nih numpang nih di rumah kawan. Lanjut Kak. Kalau saya itu memilih yang gambar B yang menunjukkan asesmen otentik, yaitu asesmen sepak bola. Ya, kenapa? Karena dalam melaksanakan asesmennya itu berhadapan dengan benda hidup. Ya, berhadapan dengan benda hidup. Kemudian alasannya kenapa saya memilih gambar B, adanya keterkaitan dengan konteks nyata. Adanya keterkaitan dengan konteks nyata, ada aktivitas permainan di sepak bola itu ada menggiring bola, menendang bola, mungkin juga mengontrol bola, yang merupakan aktivitas yang relevan dan nyata sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Is. Ya, Kak Is memilih asesmen sepak bola ya melalui aktivitas. Terima kasih kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak sudah menjawab tadi gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dijelaskan. Nah, kakak-kakak di sini kakak-kakak bahwa pada gambar tadi yang sesuai dengan asesmen otentik adalah memang asesmen sepak bola kakak-kakak melalui aktivitas permainan sepak bola. Nah, mengapa demikian kakak-kakak? Di mana pada asesmen sepak bola ini kakak-kakak dia melalui aktivitas Kak. Nah, aktivitas berarti kan dia bergerak kemana ke sana kemari kakak-kakak. Nah, untuk tes keterampilan gerak dribbling jejak dia sama bergerak, tetapi tadi dia tidak menggunakan keseluruhan kakak-kakak. Nah, kata kunci adalah aktivitas kakak-kakak. Aktivitas geraknya yang memang kita nilai dan dinilai sesuai dengan asesmen otentiknya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Kemudian kakak-kakak, nah ini tes keterampilan gerak dribbling asesmen sepak bola melalui sepak bola. Nah, bagaimana pelibatan kakak-kakak peserta didiknya kakak-kakak? Nih coba kita melihat bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmennya. Nah, proses pelibatan peserta didik dalam asesmen ini kakak-kakak, apakah perlu kakak-kakak dalam kita membuat asesmen otentik nih? Dalam kita membuat asesmen otentik, apakah kita perlu melibatkan siswa kakak-kakak? Perlu, Kak. Perlu, Kak. Perlu. Ya, sangat perlu ya kakak-kakak ya. Karena siswa itu adalah sebagai ini kakak-kakak sebagai subjek ya dalam kita memberikan penilaiannya kakak-kakak. Nah, ini. Nah, kita sangat memerlukan peserta didik dalam melakukan asesmen otentiknya, kemudian dalam aktivitas olahraganya kakak-kakak. Lalu bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas tadi terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan pelibatan muridnya. Ya, kita merancang asesmen otentik ini sangat perlu kakak-kakak melibatkan peserta didik kita karena mereka lah yang akan kita nilai, termasuk merancangnya tadi kakak-kakak. Perlu keterlibatan peserta didik. Nah kakak-kakak penilaian atau merancang asesmen otentik ini untuk aktivitas gambar di atas tadi kakak-kakak ini terkaitan pembelajaran bentuk aktivitas pelibatan murid. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan itu kakak-kakak tadi sudah menjawab ya kakak-kakak karena perlu tadi ya kakak-kakak ya. Nah, sebagai pengingat saja kakak-kakak terkait bagaimana kita melakukan asesmen otentik ini, coba kita melihat di langkah-langkahnya kakak-kakak. Nah, langkah-langkah mendesain asesmen otentik kakak-kakak.
Nah, pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai ini kakak-kakak. Pasti tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur kakak-kakak. Mungkin tujuan pembelajaran kakak-kakak mungkin dalam membuat modul ajar atau membuat RPP itu saling keterkaitan dengan tujuan atau capaian yang ingin dicapai. Jadi setelah siswa mengikuti pembelajaran, setelah siswa mengikuti materi ini, kita punya tujuan kakak-kakak. Mungkin siswa kita ingin bisa mengembangkan gerakan keterampilan secara spesifik dalam permainan sepak bola, gitu seperti itu kakak-kakak. Nah, bagaimana kita melihatnya kakak-kakak? Dengan cara kita melakukan asesmen otentik atas keberhasilan siswa-siswi kita tadi, kita ukur kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Tentu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajarannya. Kriteria ini juga digunakan untuk membentuk indikator pada rubrik asesmennya, kakak-kakak. Nah, pilihan aktivitas atau tugas otentiknya, kakak-kakak, tugas nyatanya, pilih atau rancang aktivitas tugas yang mencerminkan situasi nyata. Dalam konteks PJOK, pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, saya yakin kakak-kakak masih ingat ya langkah-langkah ini, kakak-kakak. Langkah-langkah pertama adalah kita harus identifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, kakak-kakak. Harus jelas dan spesifik serta mencakup keterampilan dan pengetahuan yang akan diukur. Lalu kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana cara tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau tercapai? Nah, itu ada tahapannya kakak-kakak. Tahapan keduanya, tahapan ketiganya, aktivitas atau tugas otentiknya. Ada keempat, merancang rubrik penilaian. Nah, kakak-kakak mungkin sudah melihat rubrik penilaian yang ada di modul kakak-kakak. Ini sangat menarik kakak-kakak untuk kita ketahui. Kemudian kelima, integrasi keterampilan dan pengetahuan. Keenam, beri kesempatan untuk kreativitas. Ketujuh, uji coba. 8, umpan balik. 9, revisi. Dan terakhir, refleksi kakak-kakak. Nah, ini ya kakak-kakak, rancangan rubrik penilaian ini kakak-kakak. Nah, rancangan rubrik penilaian, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Integrasi keterampilan dan pengetahuan kakak-kakak, bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan kakak-kakak, tidak hanya fokus kepada keterampilan fisik, namun tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambar holistik tentang pemahaman kakak-kakak. Berikan kesempatan untuk aktivitasnya, ini kakak ada 9 tadi yang seperti yang saya jelaskan. Di sini lakukan berikan kesempatan, kemudian lakukan uji coba kakak-kakak. Nah, dapat umpan balik kakak-kakak. Setelah uji coba, asesmen dilakukan, dapat umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan keaktifannya di masa depan. Nah, ini kakak-kakak refleksi juga harus kita lakukan untuk melakukan refleksi proses asesmen dan evaluasi pertimbangan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut kakak-kakak. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada yang juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubriknya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak mungkin punya pengalaman nih kakak-kakak, bagaimana merancang asesmen otentiknya, aktivitas pada gambar di atas, kemudian terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas pelibatan murid yang mau coba, yang sudah kakak-kakak buat atau mungkin yang sudah dalam tahap perancangan kakak-kakak. Kemudian alternatif ya, asesmen dari permasalahan tersebut terdapat dalam modul ya kakak-kakak, dapat dicari di peserta didik halaman modul 38 sampai 40 nih kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak. Di sini ada, kalau kakak-kakak membaca di sini ada rubriknya kakak-kakak, rubrik penilaiannya. Kakak-kakak. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut kakak-kakak.
Kakak-kakak diskusi kelompok, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen dari diri dengan portofolionya, kakak-kakak? Oke, kakak-kakak, tugas membuat forum rubrik berdasarkan materi sepak bola, kakak-kakak. Tentukan tujuan pembelajarannya dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum membuat forum rubrik jenjang pendidikan di bebas, kelompok A membuat rubrik penilaian dari siswa, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit, kakak-kakak. Media pengerjaannya bebas, bisa Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, kakak-kakak, yang perlu didiskusikan dalam kelompok adalah silakan bicarakan dan buat sebuah rubrik dengan materi tadi kakak-kakak, sepak bola ya. Ini kakak-kakak boleh dipoto, kakak-kakak nanti. Oke, kakak-kakak, saya akan bagikan ke kakak-kakak ke dalam main room kakak-kakak. Waktunya selama 30 menit ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak untuk ke kelompoknya masing-masing. Kak Eli, Kak
ini Kak Katrina Welly dan Kak Ari Pauji silakan bergabung di kelompoknya masing-masing Kak. Wah, kok saya keluar nih Kak? Kok saya keluar nih Kak? Salah pencet kali saya nih. Oh, Baik, untuk yang berikutnya secara sportif dan kerjasama. Untuk level 1, saya tidak menunjukkan sikap positif dan kerjasama selama permainan. Yang keduanya, saya menunjukkan sikap positif, sikap sportif dan kerjasama yang kurang baik selama permainan. Yang level 3-nya, saya menunjukkan sikap
Sama seperti kasih. Glucola, bekerja dengan 3 langkah untuk melancarkan susah BAB. Glucola. Kalau transfer sebanyak ini gimana? Gratis transfer ke bank mana aja. Aduh, ada harga murah.
Oh, Kak Wil. Gimana kakak-kakak? Cukup waktunya? Kurang, Kak. Kurang masih kami, Kak. Kurang ya, tapi nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, nanti kita Luar biasa, presentasikan. panjang benar kata-katanya itu sampai kurang. Ya, kalau contohnya di modul itu kan banyak kak ya, dalam Banyak. ya, tinggal disesuaikan saja tadi tentang penilaian apa namanya diri siswa, penilaian ya, asesmen itu kan, asesmen dari teman, kemudian observasi guru kan, tinggal disesuaikan saja nanti kakak. Hanya kami tidak tahu betul tanda itu. Kami aja belum selesai, Bang. Nanti. Tidak tahu. Waktu kakak, waktu. Ada kakak-kakak yang ingin mempresentasikan duluan seadanya dulu kakak-kakak. Nanti kan penguatannya kakak-kakak menyusun sendiri nanti kakak-kakak. Menyusun sendiri dari asesmen otentik yang kakak-kakak pahami. Ini hanya di kelompok saja kakak-kakak. Bagaimana gambarannya dari kakak-kakak atau siapa yang ingin maju duluan kakak-kakak? Andi, boleh duluan Kak Andi? Belum, Kak. Tempat Kak Wilia itunya. Apa namanya? Presentasinya. Belum selesai. Saya masih lengkapi sedikit kelompok kami, Kak. Biar sambil kawan presentasi nanti Kak Wilia sambil tambah sedikit. Tinggal sedikit lagi sih, Kak. Ya, kakak-kakak yang lain. Kami jadi duluan Kak, apa Kak? Tidak tahu lah betul atau salah nih. Jadi tentang itu ya, penilaian diri siswa ya. Nah, cobalah kami duluan ya Kak ya. Coba Kak, di share screen Kak. Mana ada ya? Tidak bisa deh. Kok nggak mau deh Kak? Ah, nih. Di sini. Oke, baik kakak-kakak semuanya, terima kasih kepada Kak Fasilitator yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk presentasi dari kelompok 3. Anggota kelompoknya Jainuddin, Husen, Kak Andina, Kak Eliawati. Untuk pemaparan materinya, untuk rubrik penilainya, saya serahkan kepada Kak Husen. Untuk Kak Husen, untuk persilakan. Kak Husen. Tadi Kak Husen mau bacakan ini. Tuh muncul Kak Husen, ayo Kak Husen. Oke. Baik. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di materi sepak bola. Kriteria yang diambil yaitu tentang mendribling bola kaki. Di fase awal, peserta didik masih kesulitan dalam mengarahkan bola ke perkenaan kaki dengan bola masih kurang. Di fase kedua, perkenaan kaki kadang-kadang kadang-kadang kena di bola. Di fase ketiga atau level 3 sudah mulai ada peningkatan perkenaan bola dengan saat mendribbling. Di level 4 sudah mulai pas saat membawa bola. Di level kelima sudah mampu melakukan dribbling bola dengan baik. Pada akurasi shooting di level pertama kesulitan mengarahkan bola ke gawang. Di level 2 mampu mengarahkan bola dengan benar tetapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Di level ketiga dapat mengarahkan bola dengan baik dan benar dengan sedikit kesalahan akurasi. Di level keempatnya akurasi dan tepat dalam menembak dengan berbagai teknik.
di level 5 atau terakhir, menembak dengan akurasi tinggi dan tepat pada sasaran. Mungkin itu saja Kak Fasil, hasil kerja kelompok kami. Ya, terima kasih Kak Gusen. Kak Jai, lanjut ada mungkin kawan-kawan yang lain yang bertanya dari kelompok lain. Untuk teman-teman lain yang mau menambahkan atau bertanya gitu, silakan. Kak Is. Iya, Kak Is yang mau bertanya. Mau menambahkan. itu lagi menyimak dulu. Iya, Kak Is. Itu untuk 1 kali pertemuan Kak? Ini level tingkatannya, Kak. Oh, level tingkatannya. Oh Ya, itu ada level 1 ke level 2, level 2 ke level 3, level 3 ke level 4, dan level 5 terakhirnya. Tingkatan. Oh. Tapi ini Kak Jai ini bukan pakai pertemuan ya. Ini rubriknya ini bisa mau berkali-kali pertemuan kata-kata. Ya, tadi kan saya jelaskan sama Kak Is itu tingkatan ya, Kak. Iya, siap. Oke. Itu ada Kak Cacu. Nah, ini dia yang kita tunggu nih. Cuco. Pak Haji nih. Ayo Pak Haji. Haji Cuco. Izin Pak Ustadz, baru habis makan. Siap, lanjut Kak Cacu. Begini, sebelum saya agak telat masuknya tadi ini, jadi nggak tahu arahnya kemana. Tapi kalau dari saya begini Kak, sebelum kita jauh ke penilaian, kalau di modul ajar atau RPP ya, yang pertama kalau menurut saya itu yang paling penting itu tujuan pembelajarannya dulu. Nah itu tidak semua, maaf ya, tidak semua kita itu bisa sama-sama bisa menyusun, karena yang paling penting kan penurunan dari CP-ATP itu tujuan pembelajarannya dulu sebelum kita ke penilaian ya. Nah tujuan pembelajaran itu kan ada rumus-rumusnya tuh, ada pertama ada ABCD-nya, setelah ABCD baru kita ada level kognitif tadi. Kalau udah langsung ke sini nih bingung juga saya kita masuknya dari mana gitu, langsung ke bagian yang dipresentasikan kelompok B kan tadi nih. Kalau menurut saya mungkin kita kan dari tadi tuh perintahnya tuh merumuskan apa tadi? Membuat tujuan pembelajaran. Tadi itu ada buatnya Kak Cacu, cuma kata Kak Fasil tuh langsung aja ke rubiknya. Oh. Kak Fasil, kalau menurut saya menurut saya kita mungkin lebih dulu ke tujuan pembelajarannya, karena di situ yang paling penting poinnya. Baru nanti dia kan sepaket ke format penilaian kan. Siap-siap Kak Cacu. Atau memang rumusnya begini Kak Fasil tadinya. Oke, baik. Saya langsung itu Kak ya, Kak Janudin izin dulu ya. Iya Kak, tadi memang sebelum kita membuat rubrik ini kan memang kita harus melihat dulu tujuannya kan. Capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya Kakak. Baru kita turunkan di rubrik ini Kakak. Karena mengingat waktunya tadi kan, kalau anggap aja tadi sudah ada tujuannya dengan materi permainan sepak bola. Mungkin secara garis besar tujuan dan sebagainya itu sudah inilah kakak-kakak sudah dipahami oleh kakak-kakak yang lain. Tetapi rubrik sesungguhnya memang betul apa yang disampaikan Kak Cacu tadi itu betul. Kita harus melihat capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya sehingga kita turunkan di rubrik penilaian ini kakak-kakak. Begitu Kak Cacu, betul kata Kak Cacu, karena kita mengingat ini Kak, waktunya kan 30 menit waktunya cukup ya. Nanti itu Kak, jadi sehingga tidak menyentuh nanti seperti apa sih rubrik dari asesmen otentik ini kakak-kakak. Itu Kak Cacu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Cacu. Sebenarnya memang begitu Kak Cacu, nanti setelah kita presentasi ini kakak-kakak, ini anggap aja latihan kakak-kakak ya, nanti tugas lakukannya itu memang nanti kakak-kakak membuat asesmen penilaiannya kakak berangkat dari tujuan pembelajarannya seperti itu. Siap Kak. Di 2.6 titik berapa itu kakak-kakak nanti ada tugas selanjutnya kakak. Baik kakak-kakak, terima kasih Kak Jainuddin. Ya ini penilaian dari apa tadi Kak? Dari kelompok berapa ya ini? Kelompok 3. Kelompok 3. Penilaian dari
Oke, saya udahkan ini lah ya. Kelompok 3 itu observasi guru Kak ya. Wow. Ya Kak, observasi guru. Observasi guru ya. Jadi untuk penilaian ini dilakukan ini ya, guru ya, observasi gurunya. Jadi ini rubriknya ini ada menggunakan level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5 ya kata-kata. Ada tahap berkembang ya kan, tahap mulai berkembang dan seperti itu, dan sampai ke tahap mahir nih Kak. Oke, kelompok lain silakan kakak-kakak. Oke, terima kasih. Kak Wilia udah selesai Kak kelompok kita Kak? Udah. Ya, silakan Kak Wil. Ya. Udah nampak belum ya? Nah, mulai proses Kak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, terdiri dari Markus Andi, Kak Muhammad Taufik, Kak Jaini Hamzah, dan saya sendiri Wilyawati. Di sini kami tentang hasil asesmen antar teman. Tahapnya yaitu kriteria asesmennya awal berkembang, layak, dan mahir, dan cakap. Awal berkembang, kesadaran posisi saat bermain sepak bola. Di sini materi pokoknya permainan sepak bola. Awal berkembang, kesadaran posisi saat bermain sepak bola. Yang pertama, tidak tahu posisi dalam tim dan seringkali berada di tempat yang tidak strategis. Kemudian tahap berkembangnya, memahami posisi sendiri tapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Layaknya cukup memahami posisi sendiri saat berada di posisi yang tepat sebagian waktu. Kemudian cakapnya, memahami posisi sendiri dengan baik dan selalu berada di tempat yang optimal. Oh ya, ada tahap mahirnya juga. Yang itu berikutnya, sangat paham posisi sendiri, selalu di tempat yang optimal saat bertahan atau melayang dan mengoptimalisasikan kontribusi tim. Kemudian tahap mobilitas dan gerakan, awal berkembang gerakannya lambat dan kaku, seringkali tidak siap untuk bergerak. Berkembangnya mobilitas sedang tapi gerakannya masih terbatas. Kemudian tahap layaknya bergerak dengan baik namun terkadang belum efisien. Cakapnya mobilitas tinggi, gerakannya lincah dan efisien. Kemudian mahirnya mobilitas sangat tinggi, gerakannya lincah dan sangat efisien. Kemudian kriteria asesmennya pemahaman taktik. Awal berkembang tidak memahami taktik permainan dan seringkali melakukan keputusan yang tidak tepat. Kemudian kriteria berkembang dalam pemahaman taktik, memiliki pemahaman dasar tentang taktik tapi seringkali berbuat kesalahan. Layak, cukup memahami taktik permainan dan sering membuat keputusan yang tepat. Tahap cakapnya, memiliki pemahaman yang baik tentang taktik dan seringkali membuat keputusan yang strategis. Kemudian tahap mahirnya, pemahaman taktik yang sangat baik, membuat keputusan yang strategis secara konsisten. Kemudian yang kriteria asesmennya yang terakhir yaitu tentang kerjasama tim. Awal berkembang, kurang berkolaborasi dengan rekan satu tim, seringkali bermain secara individual. Tahap berkembangnya mulai menunjukkan upaya dalam bekerja sama dengan rekan satu tim. Tahap layaknya berkolaborasi dengan baik, namun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Asesmen cakapnya menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang tinggi dengan rekan satu tim. Kemudian yang terakhir, mahir, selalu bekerja sama dengan baik dan mendukung rekan satu tim. Inilah presentasi dari kelompok kami. Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau ditambahkan atau ada masukan, boleh. Dengan saya sudah transformasi itu. Cek ke lainnya. Masih nggak bisa?
Kak Cacu, ayo Kak Cacu. Oke, Kak Cacu, silakan Kak Cacu. Mikrofonnya hidupkan dulu Kak Cacu. Oh, sorry. Kak Willy dan kawan-kawan, ini rubriknya untuk permainan ya penilaiannya. Iya Kak, Langsung sama teman Kak. Langsung penilaian ini ya dalam permainan ya, belum di atas Ya. bukan teknik dasarnya ya. Ya Kak, benar Kak. Berarti ini langsung di permainannya ya penilaiannya ya. Dari situ bisa. Kayaknya bisa. Ya benar. Asesmennya ini Permainan kurikulum sepak bola yang kurikulum dimodifikasi. Merdeka ini. Asesmennya kurikulum Merdeka ini berkembang, awal berkembang. Kakak-kakak adakah yang sudah memakai kurikulum ini apa nama asesmen? Sepertinya belum. Sepertinya belum Benar. kalau yang sedetail ini. Kalau menurut Betul, saya, iya. karena ini kan awal berkembang ke bawah lagi Kak Willy, tolong Kak Willy. Siapa operatornya nih? Ada layak, ada cakap, ada mahir, itu kan ini dah kurikulum Merdeka nih. Dan ini kalau menurut saya ini kan biasanya kalau kita di RPP atau modul kita yang pada umumnya ya, saya tidak tahu kalau tingkat atas, kalau jenjang SMA, kalau SD dan SMP setahu saya biasanya rubrik penilaiannya itu lebih ke teknik dasarnya. Kalau ini kan sudah ke permainannya nih. Maksudnya sudah langsung ke secara detail di permainannya. Kalau biasanya kita di SD, umumnya kalau saya ngelihat atau membuat format penilaiannya itu, format asesmennya itu dari teknik dasarnya dulu. Kalau ini kan sudah di permainannya langsung nih. Nggak tahu kalau ini misalnya modul yang untuk SMA saya kurang memahami, tapi kalau untuk SD sama SMP biasanya yang saya lihat modulnya itu atau RPP-nya masih di teknik dasarnya. Iya nih Kak, kalau ini di tingkat SMA nih Kak, karena Ya dia SMA kan, di kelas 10. Punya Kak Taufik kayaknya nih ya. Iya ya. Nah, baru ini ngelihatnya Kak modulnya yang SMA ini. Ya. Kak Andi memilih di kelas 10 nih Kak Andi. Ya. Ya Kak Cacu. Siap. Sebenarnya gini Kak Cacu, ini kan tentang permainan sepak bola tadi ya. Ini hanya materi pokok permainan sepak bola. Cuman lebih ke spesifiknya nanti, betul kata Kak Cacu bilang tadi, harus kemana kita dalam menilainya? Apakah di passing, apakah menendang dan di bagian dalam, apakah dengan dribbling, apakah dengan punggung kaki, dan lebih diperkecilkan lagi, maksudnya lebih dipersempitkan lagi. Tetapi ini kan lebih spesifik lagi. Ya, spesifik lagi di sini tentang materi permainan sepak bola. Cuman maka di tujuan tadi kakak-kakak, di tujuan tadi itu memperjelaskan lebih detail. Kira-kira kita mau menilainya seperti apa. Nah, terus kemudian untuk rubrik asesmen penilaian ini kakak-kakak, ini hanya kita dapat di PKG PJOK kakak-kakak. Saya juga untuk di kurikulum Merdeka belum ada penilaian asesmen seperti ini Kak Cacu. Belum ada. Siap. Saya juga baru lihat nih. Belum ada. Makanya saya untuk di modul video UKIN saya pakai rubrik ini kan, asesmen otentik ini. Saya pakai ini. Karena inilah menurut saya spesialnya kita PJOK ini, kita udah duluan menemukan bentuk asesmen ini Kak. Spesialnya saya baru menemukan juga setelah mengikuti kegiatan di angkatan pertama kemarin, ada penilaiannya awal berkembang, kemudian berkembang, layak, kemudian cakap dan mahir kan. Ya, semuanya ini hal yang baru menurut saya, tetapi ini hal yang baru di PKG PJOK. Untuk di kurikulum Merdeka pun tidak ada yang seperti ini Kak. Seperti itu ya kan? Siap. Nah, dalam menyusun ini modul ajarnya maupun RPP silabusnya kakak-kakak. Ya, ada lagi kakak-kakak ini yang lain yang ingin menambahkan? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke kelompok lain kakak-kakak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kak Andi dan kawan-kawan yang sudah
mempresentasikan dari yang sudah didiskusikan terkait dengan asesmen otentiknya. Kelompok terakhir, kelompok 1. Siapa kelompok 1 ya? Kak Cacuk ya? Kak Cacu, ayo mikrofonnya hidupkan lagi. Dia protes tadi punya diri belum selesai tuh. Udah ada kelompok belum lah tuh? Mikrofonnya Kak Cacu. Bentar ya. Panjang ya, luar biasa. Ini saja RPP yang ditampilkan dia nih. Memang lain Pak Haji itu nih. Halo. Maka dia protes tadi punya kita itu. Enggak. Udah ada belum suaranya, teman-teman? Ya, Kak, lanjut Kakak? Kak. Ada ya? Jadi gini, kami tadi saya telat juga, Kak Ari telat juga. Memang grupnya suka telat sih. Tapi gini, kami pun tidak memahami secara detail tadi arahnya kemana. Cuman kami coba mengikuti saja karena ada perintah membuat tujuan pembelajaran dan apa tadi ya, penilaian diri siswa. Tapi tidak bisa digerakkan nih Kak. Kenapa ya? Saya garis besar saja Kak. Saya garis besar saja. Ini teman-teman, ini bagian yang kalau menurut saya yang sangat penting dalam kita menyusun modul ajar atau RPP, karena kebanyakan bukan kita menyampaikan orang lain, saya pribadi saja kadang masih kesulitan dalam menentukan penurunan dari CP ke ATP atau kalau kita di RPP itu merumuskan tujuan pembelajaran, padahal itulah salah satu poin utama mau kemana arah pembelajaran kita bawa gitu, dan bagaimana nanti asesmennya akan kita lakukan. Yang jelas sepemahaman saya dalam menyusun tujuan pembelajaran itu ada rumusnya yang saya pahami. Yang pertama itu harus ada ABCD-nya. Biasanya kalau dosen menilai mahasiswanya itu, mungkin Kak Ari kan juga dosen, dengan siapa tadi? Siapa lagi satu ya? Yang di kelas sebelah ya, Pak Juher ya. Pak Juher itu saya tahu juga pernah mengajar di STKIP. Cuman kalau waktu saya dulu kuliah, dosennya menyampaikan jika membuat atau merumuskan tujuan pembelajaran, yang pertama itu harus jelas ABCD-nya. Apa ABCD-nya itu? Tadi ada saya share di grup. A-nya itu audiens atau peserta didik, makanya di awal tujuan pembelajaran itu kalau tidak siswa, pasti kalimat awalnya peserta didik. Nah, itu A-nya. Lalu ada behavior atau perilaku. Nah, di sini perilakunya itu kita mengambil dari rumus level kognitif biasanya. Level kognitif itu ada yang familiar di kita ada taksonomi Bloom namanya. Nah, itu ada level kognitif dari C1 sampai C6, itu yang umum biasanya yang kita pakai. Lalu nah kalau untuk tingkat dasar kelas 1 atau kelas fase A kalau sekarang karena kurikulum Merdeka, fase A dan fase B itu biasanya dia sampai C4 saja. Kalau kelas 5 ke atas, kalau yang di SD baru C5, C6. Nah, kalau untuk SMP ke atas biasanya dia dari C4. Itu sepemahaman saya. Nah, kalau untuk membuat tujuan pembelajaran tadi saya sudah sampaikan, pertama ada ABCD-nya, A-nya itu pasti audiensnya siapa, dengan kalimat awalnya itu bisa peserta didik atau siswa yang biasa kita gunakan. Nah,
Yang saya kasih tanda hitam itu level kognitifnya. Level kognitifnya kita mengambil dari rumus taksonomi Bloom itu tadi tuh. Lalu peserta didik dapat memperagakan variasi. Nah, baru di sini nih setelah degree itu kondisi atau kegiatan belajarnya. Nah, kondisi atau kegiatan belajarnya itu kalau di sini kan variasi pola gerak dasar lokomotor non lokomotor ini berdasarkan turunan dari ATP-nya. Lalu sama degree tingkat pencapaian atau kriteria yang diharapkan. Nah, itu di ujungnya itu saya menggunakan, kalau yang di menggiring berarti menggiring bola dalam permainan sepak bola, dijelaskan lagi dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tingkat pencapaian menjadi tujuan dari tujuan pembelajaran yang saya buat. Dan teman-teman dalam kelompok saya, karena kawan-kawan tadi juga telat, jadi sampainya baru sampai di sini. Saya tidak bisa nurunkan ke bawah nih, Kak. Nggak tahu kenapa share screen-nya. Share screen-nya itu kakak mau nurunkan ke bawah, jangan pilih yang itu, Kak. Pilih yang semuanya tuh, Kak. Yang kan ada 3 pilihan di situ, Kak. Saya logout dulu atau gimana? Ya, keluar dulu, habis itu kembali share screen. Stop presentasi, oke. Lalu share screen lagi, pilih semua layar, Kak. Pilih semua layar, nanti masuk ke ini. Enter screen kah? Enter screen ya? Window atau enter screen? Biasanya paling pojok ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa tuh. Tadi saya milihnya window. Biasanya kalau ya kakak yang tengah kan, windownya kan kakak yang tengah. Window yang tengah. Berarti ambil yang pojok ya? Yang pojok dulu, coba yang pojok dulu. Ini enggak mau. Muncul enggak? Nah, muncul. Kakak tapi kayak gini jadinya. Langsung klik itu juga, langsung klik yang itu punya kakak tuh, yang RPP tadi. Oke. Klik aja. Di sini ya? Ini nampak? Nampakkah? Oke. Nampak. Nah itu tadi salah satu contoh tujuan pembelajarannya. Yang saya Kak Ari yang di atas sebenarnya punya Kak Ari, cuman karena tadi itu yang tujuan pembelajaran di atas nih yang A ini dari modul ajarnya Kak Ari, cuman karena maksudnya saya juga belum paham dengan tujuan pembelajaran yang di SMA, karena kebetulan saya memahami yang SD ini yang punya saya ini, jadi saya ambilnya yang di sini, yang di SD ini yang saya paparkan. Lalu ini format asesmen yang dari modulnya Kak Ari juga. Tadi tugas kami kan membuat tujuan pembelajaran dan asesmen atau penilaian diri. Nah, penilaian diri ini penilaian sikap. Di sini ada rubrik penilaiannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk penilaian sikap gurunya. Lalu ada penilaian keterampilan peserta didik dan pengamatan perilaku kemandirian atau perilaku gotong royong, perilaku tanggung jawab dalam permainan sepak bola. Kurang lebih begitu kakak-kakak, kami juga belum terlalu rinci karena masuknya sama-sama anak-anak calon-calon anak-anak DO, kata Pak Kusen, kata Kak Kusen. Terima kasih kakak-kakak, kalau ada saran, masukan dan sebagainya silakan. Oke, kakak-kakak yang lain boleh untuk memberikan saran, masukan terkait dengan penilaian diri. Penilaian diri siswa ya kakak-kakak ya? Ya, ada penilaian diri siswa, ada di bawah. Penilaian keterampilan. Dia pakai checklist ini. Pasti. Iya, betul. Dia pakai checklist memang. Kak Kusen, mana Kak Kusen nih? Oke Kak, silakan keluar dari screen Kak, kita lanjut. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kak Cacu dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan dari hasil penilaian diri. Nah,
Kakak, ini maksudnya saya hanya mempertegaskan sekali lagi dalam kita membuat rubrik penilaian, memang kita harus memperhatikan dulu tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya, sehingga dikemas dengan sesuai dengan materi yang ada. Seperti kakak-kakak sampaikan tadi, Kak Cacu dan kawan-kawan, itu betul. Nah, kita harus memperhatikan dulu apa sintak-sintak dari membuat ini tujuan pembelajaran, sehingga membuat rubrik pembelajarannya dan disesuaikan dengan materi yang ada tadi, yang sudah dipraktikkan oleh kawan-kawan seperti itu. Lalu kemudian kakak-kakak ini untuk membedakan bagaimana asesmen otentik ini yang dilakukan, yang disajikan oleh program PKGP Joka ini. Nah, mungkin kalau saya ya kakak-kakak, ini memang menjadi hal yang baru bagi saya dalam mempersiapkan ini asesmen otentiknya, atau dalam mempersiapkan penilaian-penilaian untuk peserta didik kita. Ada penilaian penilaian diri siswa, penilaian rekan teman sejawat, kemudian ada penilaian observasi guru juga tadi kakak-kakaknya. Yang membedakan hanya ini kakak-kakak, hanya sintak-sintaksnya kakak, tapi tujuannya tetap sama. Tergantung bagaimana kita mau memilih mau penilaian seperti apa dan cara yang mana yang perlu kita ambil untuk menilai dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik kita kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan rubrik-rubrik penilaian terkait dengan materi sepak bola tadi ya kakak-kakak ya. Saya lanjutkan kakak-kakak dengan slide berikutnya. Nah, ini kakak-kakak sudah diskusikan dari diskusi kelompoknya tadi kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, apa hal yang baru yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi ini kakak-kakak? Jika ada diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Nah, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK kakak-kakak? Nah, boleh kakak-kakak untuk berbagi pengalamannya, apa yang didapatkan, walaupun memang secara singkat kakak-kakak tadi itu, karena waktu kita tidak cukup untuk menjelaskan secara detail kakak-kakak. Tetapi secara garis besarnya kakak-kakak juga paham. Karena mengapa perlu dilakukan asesmen otentik ini kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK-nya. Mungkin apakah dalam penilaian yang lain atau cara-cara yang lain itu kakak-kakak tidak menyeluruhi, atau di penilaian asesmen otentik ini mungkin secara keseluruhannya dapat, atau seperti itu kakak-kakak. Kalau boleh komentar Kak? Boleh Kak, siap Kak. Oh boleh ya. Kalau kita karena sudah diwajibkan dan diharuskan menggunakan kurikulum Merdeka, artinya penilaian otentik itu ya mau tidak mau memang harus kita lakukan, karena konsep pembelajaran saat ini kan harus berfokus atau berpusat kepada peserta didik. Nah artinya sebagai guru kewajiban kita memberikan penilaian yang memang secara adil dan menyeluruh kepada peserta didik berdasarkan kemampuan dan penyerapan materi yang kita sampaikan atau yang mereka kerjakan. Gitu. Makanya harus Oke kakak-kakak, terima kasih Kak Cacu sudah memberikan pemahamannya. Nah jadi kakak-kakak untuk
penting kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini kakak-kakak memang sangat penting ya kakak-kakak, pasti ada perbedaan. Karena asesmen otentik tadi melibatkan seluruh aktivitasnya kakak-kakak. Seluruh aktivitasnya kepada permainan, mungkin kepada setiap aktivitas siswa dalam melakukan materi yang telah kita sajikan. Baik kakak-kakak, refleksi dan pesan kunci kakak-kakak. Nih, apa hal yang baru yang kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari kakak-kakak? Ceritakan dengan singkat kakak-kakak. Boleh satu orang untuk mewakilkan? Satu orang untuk mewakilkan apa hal yang baru yang didapatkan selama berproses di modul 2.6 kakak-kakak. Kakak-kakak kan sudah belajar mandiri. Ya Kak Muhammad Taufik. Baik, selamat sore Kak. Ya, selamat sore Kak. Untuk yang sebelumnya juga Kak, untuk jawab yang pertanyaan sebelumnya, kenapa sih kita penting, sebelum jawab yang ini ya Kak ya? Ya. Siap Kak. Kenapa sih kita penting melaksanakan asesmen otentik Kak? Karena kita kan sudah membuat rumusan tujuan pembelajaran nih. Nah, ketika kita sudah membuat rumusan tujuan pembelajaran, kita tentu berharap peserta didik kita mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi kita sudah membuat KKTP, kriteria tujuan pembelajaran. Nah, jadi asesmen otentik ini sangat penting dilakukan dan banyak asesmen yang bisa kita lakukan. Bisa asesmen untuk penilaian diri, tadi bisa penilaian sikap, kemudian asesmen antar teman atau peer assessment, kemudian juga asesmen observasi guru. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini, selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Nah, kalau saya Kak biasa melakukan asesmen yang penilaian antar teman. Nah, kalau untuk di SMA itu sangat cocok karena kalau penilaian antar teman itu tidak membuat siswa itu lebih mandiri. Nah, mandiri dan jujur dalam menilai teman. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Baik, terima kasih ke Mama Taufik ya. Ada perbedaan ya Kak ya, perbedaan-perbedaan dalam menggunakan, mungkin selama ini kakak-kakak menilai dengan perbandingannya dari asesmen otentik yang kita sajikan di sini dalam modul 2.6 ini kakak-kakak. Ya, kalau di SMA memang lebih mudah dalam melakukan penilaian sesama teman ya kakak-kakak ya, karena sudah di jenjang yang ini sudah mungkin kepribadiannya atau mudah dimengerti lah, maksudnya seperti itu kakak-kakak. Jadi lebih enak menerapkan penilaian terhadap teman, maka di situ ada nilai kejujuran dan kerjasama yang baik tentunya dengan antar teman yang lain kakak-kakak. Jadi asesmen otentik ini di SD, di SMP pun juga tidak sulit sih kakak-kakak, perlu penyesuaian saja kakak-kakak terkait dengan penilaian asesmen otentik ini. Baik kakak-kakak, pesan kunci kakak-kakak, asesmen membentuk pembelajaran anak. Nah, kemudian pelibatan murid dalam asesmen. Nah, ini kakak-kakak, ini pesan kuncinya kakak-kakak. Kemudian peserta ini pada akhir sesi kita kali ini kakak-kakak, peserta dapat memahami penting asesmen otentik dan pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah. Oke kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak dari pertemuan kita kali ini kakak-kakak. Sudah di tahap terakhir ini kakak-kakak di modul 2.6. Semoga apa yang telah disampaikan saya sebagai fasilitator semoga bisa dimengerti kakak-kakak. Terus keterkaitan dengan modul 2.6 ini kakak-kakak bisa mempelajari lagi modulnya dengan lebih jelas lagi kakak-kakak. Hanya tatap maya ini hanya memperkuatkan saja betapa pentingnya kita melakukan asesmen otentik terhadap pembelajaran PJOK. Karena yang melibatkan melibatkan seluruh aktivitas peserta didik kakak-kakak dalam kita melakukan pembelajarannya. Disesuaikan dengan materi atau aktivitas apa saja yang akan nanti kita lakukan. Kakak-kakak,
Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Jangan lupa kakak-kakak di tanggal 23 ini kakak-kakak ya, ada tugas yang membuat ini kakak-kakak asesmen otentiknya kakak-kakak. Tadi kan kita bekerja kelompok, nah sekarang kakak-kakak mulai membuat ini disesuaikan dengan materi kakak-kakak dengan tujuan pembelajaran tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Cacu, dibuat dengan sedetail mungkin dan berdasarkan asesmen otentiknya kakak-kakak sendiri. Pilih salah satu saja tidak apa-apa kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak menerapkan asesmen otentik ini? Oke, ini kakak-kakak, akhir kata saya ucapkan selamat sore kakak-kakak. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kakak-kakak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Jangan lupa kita akan kembali di tanggal 5. Ini tanggal 23. Di tanggal 25 ya kakak-kakak ya. Tanggal 25 berarti hari ini 23 ya. Hari Jumat ya kakak-kakak. Iya kak. Mau nanya Kak Pasil, buat yang tes akhir nanti, itu apakah sama dengan yang kemarin soalnya apa diperbaharui lagi? Terima kasih. Baik kak. Sepertinya sama kak. Sepertinya sama. Soalnya saya pun kurang tahu soalnya seperti apa. Mudah-mudahan sama kak. Yang sudah menjadi pengalaman Kak Pasil gimana? Sama atau beda? Dia, ntar dulu kak. Saya matikan recordnya dulu kak.